ngomongin tentang open hand striking. Open hand striking di Siu Lim Tao memang sudah lengkap berserta dengan angle-nya. Itu adalah Siu Lim Tao dari yang saya latih selama ini. Kalau misalkan Siu Lim Tao dari perguruan Wing Chun yang lain, silahkan teman-teman tanya lagi ke sana. Ya, mungkin mereka hanya ada satu bentuk open hand striking. Bahkan ini di atas, yang ini di bawah, itu adalah bentuk Hopai atau push hand. Ya, kalau ini di samping, ini pasti dengan nomor 5. Ya, kalau yang ini nomor 5, yang ini pasti nomor 4 dan posisinya di sini. Kalau ini di bawah, ini pasti di tengah. Wing Chun, Nhịp Mạnh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di bacotan seputar Wing Chun off air. Saya lakukan secara off air itu karena ingin menunjukkan beberapa slide yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kemarin waktu bacotan seputar Wing Chun yang terakhir, itu kan saya membahas salah satu slide dari screenshot yang saya ambil dari WhatsApp pembicaraan saya dengan salah satu anggota kelas online. Ya, dia ini tipe orangnya suka mencari tahu tentang gerakan-gerakan yang masih belum dia pahami. Ya, sampai dia menemukan sesuatu, sampai dia menemukan titik terang. Itu gunanya latihan mandiri yang sering saya selalu sarankan buat teman-teman, baik itu di online kelas ataupun di offline kelas, yaitu yang di Rawamangun. Nah, waktu itu saya hanya membahas sekilas, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman, entah itu dari YouTube channel saya sendiri dan juga dari TikTok. Waktu itu saya live juga di TikTok. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan bahas lebih banyak lagi dan saya akan mengulang slide yang kemarin saya tampilkan. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat di samping saya ini, ya. Nanti apa yang saya mau bahas teman-teman bisa langsung baca di sana. Ya. Jadi ini slide pertama ya dari screenshot yang saya ambil yang menurut saya enak untuk kita bacotkan yaitu. Jadi saya ulang lagi pertanyaan ya beberapa minggu yang lalu. Teman-teman bisa ikut baca ya. Saya akan baca dulu semua yang ada di screenshot yang saya tampilkan. Mas Glenn, kenapa kok uppercut sama back fist baru keluar di Chamkyu? Padahal chop strike udah ada dan lengkap di Siu Lim Tao. Apakah sebenarnya Wing Chun prefer open hand striking? Open hand striking di Siu Lim Tao udah lengkap bentuk tangannya dan angle-nya juga. Sedangkan straight punch itu cuma ada satu bentuk. Itu statement yang disampaikan oleh salah satu anggota saya dari kelas online. Di sini saya sengaja menutup namanya ya untuk menjaga privacy. Ya. Kemudian di sini saya hanya berkata bahwa balik lagi ke awal Wing Chun diciptakan. Wanita tidak terbiasa meninju, makanya lebih banyak pukulan telapak. Tetapi saya tidak membahas tentang uppercut ya sama back fist. Oke, saya coba bahas tentang statement yang paling atas, ya, yang mengenai uppercut sama back fist. Kenapa itu muncul di Chamkyu? Ya wajar, karena Chamkyu itu adalah pengembangan dari Siu Lim Tao itu sendiri. Sedangkan Siu Lim Tao itu diambil adalah bentuk-bentuk yang sederhana, ya. Dan yang namanya itu muncul di Chamkyu, itu hanya muncul di Chamkyu dan tidak muncul di Siu Lim Tao. Itu dikarenakan bahwa kita kembali lagi ke konsep dari Wing Chun itu sendiri. Karena kesederhanaan bentuk, kemudian ada konsep straight line, yaitu garis
yang mudah dicapai, ya, ketimbang kita harus berangkatnya melingkar. Ya. Makanya bentuk secara konkretnya dalam bentuk back fist ataupun uppercut itu di Siu Lim Tao itu tidak ada. Ya. Seperti misalkan punch-nya itu hanya muncul yaitu straight punch atau pukulan lurus. Tidak ada uppercut, tidak ada pukulan melingkar dan lain sebagainya. Ataupun back fist, ya kan? Nah, tetapi ya dari awal saya katakan semua itu tersirat di dalam Siu Lim Tao. Ya, seperti yang teman kita ucapkan bahwa chop strike, ya, chop strike. Ini chop strike namanya. Chop strike kita ngomong dia ngomong dalam bahasa Inggris, ya, chop strike itu kenapa muncul? Nah, sekarang kalau chop strike di Siu Lim Tao nomor berapa? Nomor 3 ya. Saya nyebutnya Siu Lim Tao nomor 3, yaitu yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan chop strike sebenarnya. Nah, kalau ini diganti dengan posisi seperti ini, kira-kira bisa nggak? Bisa dong. Nggak mungkin nggak bisa kan? Hanya diganti antara pergelangan, tangan kita, ya, dan jari-jari yang asalnya terbuka dalam bentuk chop strike, kemudian ditutup dalam back fist. Bisa dong, ya kan? Nah, terus yang kedua, uppercut. Nah, ini yang saya nggak tahu nih ya di Siu Lim Tao dari pelatih-pelatih yang lain atau master-master yang lain, apakah bentuknya sama atau tidak. Uppercut di Siu Lim Tao itu sudah tersirat dalam bentuk Siu Lim Tao nomor 5. Ya, kalau saya tunjukkan Siu Lim Tao nomor 5 itu seperti ini, ya, kemudian turun, kemudian naik lagi, terus putar dan pukul. Nah, pada saat naik seperti ini, kira-kira bisa nggak kalau kita ganti seperti uppercut? Ya. Nah, kalau misalkan kita bisa ganti dengan uppercut, ya udah, itu adalah bentuk uppercut yang tersirat di dalam bentuk nomor 5. Karena bentuk nomor 5 itu dari tangan bawah, ini kan gansau ya, yang teman-teman ketahui, ini adalah gansau. Dari gansau ke tansau, saya punya itu selalu melewati center line. Tapi ada juga di bela diri di perguruan yang lain yang menunjukkan Siu Lim Tao itu dari bentuk gansau itu memutar seperti ini. Jadi dia mengambil sisi samping seperti itu. Otomatis kalau begini dibuat menjadi uppercut itu tidak akan memungkinkan bentuknya, ya. Nah, sedangkan di saya itu memang dari tengah, ya, ngambilnya dari tengah, hampir di tengah, ya, bukan di tengah, tapi hampir di tengah, tapi bukan juga di samping, bukan di sini, tetapi memang benar-benar di sini, ya. Jadi hampir di tengah. Makanya saya bilang uppercut itu di Siu Lim Tao itu ada, gitu. Nah, sedangkan di Cham Kyu sendiri, kenapa itu dikeluarkan, ya, dengan bentuk yang kelihatan seperti uppercut itu ada digerakkan setelah bongsau samping, kemudian kita menghadap ke sana. Jadi dari bong sini kita putar ke sana, seperti itu, ya. Itu ada di Cham Kyu. Kemudian back fist. Nah, oke, back fist di sini di Cham Kyu. Kalau di saya itu ada. Tetapi belum tentu di Cham Kyu yang dipraktekkan di perguruan Wing Chun yang lain. Kalau memang di sana tidak ada yang namanya back fist di dalam Cham Kyu, ya itu nanti silakan teman-teman tanya ke sana, ya. Karena saya nggak tahu jawabannya. Tapi di saya di Wing Chun Harmony, khususnya Cham Kyu yang saya latih kepada teman-teman selama ini, itu ada yang namanya back fist. Yaitu, kalau saya boleh tunjukkan dari samping, yaitu pada saat kita seperti ini, ya, kemudian kita menutup. Ya, jadi pas udah ke sini, saya mukul seperti ini, kemudian saya menutup ke depan. Nah, gerakan ini tangan saya itu adalah back fist. Ya, jadi kalau dari depan itu arahnya adalah saya mukul dari samping sini
ke depan, ke tengah. Ya, dari sini ke setengah. Jadi seperti begini. Oke, dari samping ke sana. Ya, bukan tutupannya itu dari tengah ke depan. Tapi ada yang melakukan seperti itu, ada. Ya, jadi tidak ada backfishnya. Ya. Makanya saya pernah bahas di dalam konten yang khusus untuk TikTok bahwa pukulan di Wing Chun itu kalau nggak salah saya bahas waktu itu ada 4. Salah satunya adalah pukulan dari area luar ke tengah, ya, dari area luar ke tengah. Nah, itu backfish. Ya. Jadi itu jawaban saya untuk statement dari saudara ini, ya. Kemudian ngomongin tentang open hand striking. Open hand striking di Siu Lim Tao memang sudah lengkap berserta dengan angle-nya. Itu adalah Siu Lim Tao dari saya yang saya latih selama ini. Kalau misalkan Siu Lim Tao dari perguruan Wing Chun yang lain, silahkan teman-teman tanya lagi ke sana. Ya, mungkin mereka hanya ada satu bentuk open hand striking. Oke, open hand striking itu adalah palm strike. Ya, kalau dalam bahasa Mandarinnya saya lupa apa, jikjung apa jukjeng gitu. Itu antara itulah ya. Nah, saya nggak hafal tuh kalau untuk nama palm strike-nya, karena saya selalu pakai nama Inggris untuk palm strike sama striking pukulan kepalan itu namanya saya sering pakai strike punch. Open hand striking atau palm strike, kenapa banyak di Siu Lim Tao? Itu dikarenakan kita balik lagi ke era sejarahnya Wing Chun itu diciptakan, khususnya di bentuk Siu Lim Tao. Karena yang menciptakan itu wanita, ya. Wanita itu tidak terbiasa dengan kepalan meninju. Yang terbiasa dengan kepalan meninju itu adalah pria atau cowok. Ya, jadi cewek itu wanita itu kebanyakan adalah open tangannya. Itu terbiasa seperti itu. Oleh karena itu, palm strike di Siu Lim Tao itu akan lebih banyak beraneka ragam. Di sana dimunculkan dari awal. Dan itu menjadi dasar, kalau buat saya pribadi, itu adalah dasar dari push hand. Ya. Atau ya push hand ya. Atau Popeye kalau dalam bahasa Wing Chun-nya ya, Popeye. Ada yang bilang itu Buddha Palm. Ada yang bilang itu Buddha Palm. Ya, silakan aja tentang penamaan, ya, tapi bentuknya seperti itu. Nah, kalau boleh saya praktekkan, ya, open hand striking ini supaya teman-teman lebih ngerti juga bahwa nggak sembarangan kalau misalkan teman-teman mau otodidak meniru Siu Lim Tao dengan gaya saya, teman-teman harus memahami bahwa di Siu Lim Tao itu ada 4 macam open hand striking atau palm strike. Ya. Chop strike itu tidak masuk ya. Chop striking itu tidak masuk ya. Pukulan ini tidak masuk dalam palm strike. Karena bukan pakai palm kan. Itu pakai pinggiran tangan sini. Nah, palm strike yang pertama itu adalah muncul di Siu Lim Tao nomor 2. Saya mengistilahkan begitu, yaitu setelah teman-teman selesai seperti ini, kemudian menutup, ini adalah palm strike yang pertama. Jadi telapaknya ke atas. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini telapaknya ke atas. Dan dia posisinya di center line. Itu yang pertama. Kedua, itu adalah muncul di nomor 4 ya, yaitu setelah yang ini selesai. Nah, ini naik turun, tutup. Nah, setelah itu kan kita melakukan gerakan seperti ini. Ya, dan kita pukul. Nah, kalau teman-teman lihat dari depan, telapak saya itu posisinya tidak ada di tengah. Ini center line saya. Telapak saya ada di samping. Dan ini setinggi rahang. Jari-jarinya pun ke arah sana, ya. Jari-jarinya ke arah sana. Miring. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada di gerakan nomor 5. Yang tadi di awal saya sudah tunjukkan, yaitu bentuk yang ini. Naik, kemudian diputar, pukul. Nah, kalau teman-teman lihat lagi dari depan, ya, telapak saya itu ada di bawah posisinya, yaitu sejajar dengan rusuk. Dan jarinya itu adalah menukik turun ke sana. Jadi bukan begini, ya, bukan pula begini,
Ya, tetapi dia memang benar-benar turun ke sana. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada di gerakan nomor 6, yaitu setelah Bong Sao, Tan Sao, ini pukulannya ke bawah. Ya. Dan jarinya memang benar-benar turun ke bawah. Dan ini posisinya ada di ulu hati, di depan ulu hati. Oke? Nah, kalau itu semua saya gabungkan berlawanan dengan tangan sebaliknya, itu akan terjadi bentuk Popeye. Jadi kalau misalkan ini di atas, yang ini di bawah, itu adalah bentuk Popeye atau push hand. Ya. Kalau ini di samping, ini pasti dengan nomor 5. Ya. Kalau yang ini nomor 5, yang ini pasti nomor 4 dan posisinya di sini. Kalau ini di bawah, ini pasti di tengah. Ya. Dan itu terus memutar. Ya, tergantung mau posisinya mana pada saat push hand. Nah, itu open hand striking yang dimaksud dengan saudara yang chatting sama saya. Ya. Teman-teman bisa lihat lagi, open hand striking di Siu Lim Tao udah lengkap bentuk tangannya dan angle-nya. Itu yang dimaksud sama beliau. Oke? Nah, sedangkan straight punch itu cuma satu bentuk, yaitu di awalan pertama sama change punch di bentuk yang terakhir. Nah, di sini juga disebutkan kalau memang Siu Lim Tao silabus huruf A sampai Z, kenapa bentuk hurufnya baru keluar di Chamkyu? Dia tanya seperti itu. Nah, jawaban saya simpel. Karena nggak semua bahasa yang kita kuasai di awal, walaupun itu dari silabus A sampai Z, kita bahas semua. Ya, seorang anak kecil nggak mungkin membahas semua bahasa-bahasa yang orang dewasa ngerti. Oke? Dia hanya paham untuk bahasa-bahasa yang sederhana. Seperti misalkan, Mama saya lapar, Mama mau makan. Ya, nggak ada membahas tentang kendaraan dengan merek, bla 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 bla, gitu. Atau misalkan saya pergi ke daerah ini yang memiliki pemandangan yang begitu indah. Itu tidak ada di dalam silabus seorang anak kecil yang baru belajar bicara, yang baru belajar mengenal A sampai Z. Dan tentunya akan bertahap. Ya, seperti misalkan bisa dilogikakan ya. Siu Lim Tao itu memang silabus A sampai Z. Tetapi pada saat memahami sebelum memasuk ke Chamkyu, ya, kita belajar dulu kata kan. Yang seperti saya bilang, kita belajar kata. Dari Siu Lim Tao yang dianggap silabus A sampai Z, kita belajar yang namanya kata melalui drill-drill kombinasi. Yang kemarin sempat saya upload, ya, yang saya bersama dengan Mas Yudas dan Mas Alfian, itu adalah suatu bentuk pengembangan dari silabus A sampai Z yang ada di Siu Lim Tao. Dan itu hanya bentuk sederhananya aja, yaitu Tan Sao dan Pak Sao. Ya, kalau itu semua digabung, misalkan kita mau gabung Jam Sao, kita mau gabung Fuk Sao, kita mau gabung Gam Sao, kita mau gabung dengan Gan Sao, yang ada bentuk-bentuk sederhana di Siu Lim Tao, itu silakan aja. Itu sah-sah aja untuk latihan kombinasi. Namanya juga latihan kombinasi, kita mengkombinasikan. Kita mengenal mana subjek, mana predikat, mana objek di sana. Ya kan? Setelah itu baru kita bisa ngomong dan berkata. Membuat suatu kalimat yang asalnya cuma subjek, predikat, objek. Mungkin digabung menjadi 2 kalimat dengan tambahan seperti if, ya, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu semua muncul kalau bisa dijelaskan, bisa saya gabungkan ke dalam bentuk Wing Chun, yaitu di sanalah kita mulai belajar Chamkyu, yaitu bridging-nya. Bagaimana cara kita berbicara, menyambung perkataan orang, pertanyaan orang, dengan menjawab pertanyaannya mereka. Jadi, untuk teman saya ini, ya, tolong jangan terlalu kejauhan memikirnya. Saya menggunakan istilah silabus, huruf A sampai Z, itu hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami apa yang saya sampaikan. Seperti Siu Lim Tao sebagai suatu bentuk sederhana dalam latihan bela diri Wing Chun, di mana kadang banyak orang yang sering menganggap remeh dari Siu Lim Tao ini.
Oke, nah itu jawaban secara lengkap kurang lebih ya dari screenshot yang satu ini. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain, nanti kita bahas di season selanjutnya ya. Tapi untuk yang screenshot ini saya cukupkan seperti itu pembahasan saya, tanggapan saya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang ikut baca juga bisa memahaminya ya, dan untuk teman saya ini juga bisa diluruskan lagi pemikirannya ya. Karena ya istilahnya kadang kita mencari sesuatu mungkin menemukan tetapi kurang tepat dan saya luruskan seperti itu. Oke, kira-kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk screenshot yang satu ini. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan saya yang akan datang. Salam, Wing Chun Harmoni Indonesia.